wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Negara maju dan negara berkembang. Berikut ada potret negara maju dan ada potret negara berkembang. Negara maju lebih tertib dan negara berkembang lebih tidak tertib, dan keramaiannya juga seperti itu. Ada tujuan pembelajarannya, yaitu setelah membaca teks negara maju dan negara berkembang, Anda mampu menjelaskan karakteristik negara maju dan negara berkembang. Setelah mengamati peta dunia, Anda mampu menentukan persebaran negara maju dan negara berkembang. Setelah berdiskusi bentuk kerja sama antar negara, Anda mampu mengidentifikasi perbedaan kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Setelah berdiskusi pasar bebas dunia, Anda mampu mengidentifikasi dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Setelah melakukan eksplorasi, Anda mampu mendeskripsikan strategi pembangunan Indonesia terhadap menjadi negara maju. Adapun yang akan kita bahas, karakteristik serta persebaran negara maju dan negara berkembang, bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang, strategi Indonesia menuju negara maju. Karakteristik negara maju yaitu dari segi perekonomian, pendapatan per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa, hasil kegiatan industri sebagai komoditas ekspor. Dari segi kependudukan, angka pertumbuhan penduduk per tahun rendah, angka kematian penduduk per tahun relatif rendah, usia harapan hidup relatif tinggi, tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi, tingkat pengangguran rendah. Dari segi teknologi, produk teknologi di negara maju untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan industri. Penguasaan teknologi mendukung produktivitas ekonomi di negara maju. Persebaran negara maju. Dari benua Eropa, negara maju sangat banyak. Ada Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, dan Swiss. Di benua Asia cuma ada 3, ada Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Sedangkan di benua Amerika ada Kanada dan Amerika Serikat. Dari benua Afrika cuma ada Afrika Selatan. Di benua Australia ada Australia dan Selandia Baru. Karakteristik negara berkembang. Dari segi perekonomian, pendapatan per kapita rendah, pertumbuhan ekonomi rendah, mata pencarian penduduk umumnya bercorak agraris, komoditas ekspor berupa bahan mentah. Dari segi kependudukan, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi, angka kematian penduduk per tahun tinggi, usia harapan hidup rendah, tingkat pendidikan penduduk relatif rendah, angka pengangguran tinggi. Dari segi teknologi, masih menggunakan teknologi sederhana dengan sumber tenaga manusia. Teknologi tepat guna belum digunakan secara optimal oleh negara berkembang. Persebaran negara berkembang di benua Asia ada Kazakhstan, Afghanistan, India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thailand, Irak, dan Yaman. Di benua Amerika ada Meksiko, ada Guatemala, Republik Dominika, Jamaika, Brazil, Venezuela, dan Argentina. Sedangkan di benua Afrika ada Kenya, Mali, Angola, dan Zaire. Kerjasama negara maju dan negara berkembang, ada kerjasama bilateral, kerjasama Indonesia dengan Belgia, kerjasama Indonesia dengan Luxembourg. Terus kerjasama negara maju dan negara berkembang, ada kerjasama multilateral, ada
MEA, ada MEE, ada OPEC, dan ada APEC. Dampak pasar bebas terhadap Indonesia, ada dampak positif yaitu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, besarnya peluang ekspor bagi pelaku bisnis, meningkatnya persaingan kualitas penduduk, terbukanya peluang investasi dari luar negeri. Dampak negatif, mudahnya penduduk luar negeri masuk ke Indonesia, meningkatnya pola konsumsi masyarakat, tidak seimbangnya persaingan antara negara maju dan negara berkembang, meningkatnya ketergantungan pada negara maju, ada menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk lokal. Selanjutnya ada strategi Indonesia menuju negara maju, mengoptimalkan potensi bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pengelolaan sumber daya alam, dan bidang iptek.